Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membahas penerapan AI pada klasifikasi gestur gunting batu kertas menggunakan Convolution Neural Network atau biasa disingkat dengan CNN. Untuk pembahasan kali ini merupakan salah satu ujian akhir semester kecerdasan buatan. Oke, sebelumnya kenalkan, nama saya Presdeni Septiatama. Saya D4 Teknik Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Bandung. Nah, mari kita lanjut. Itu untuk pendahuluan. Gunting batu kertas atau rock paper scissors adalah permainan sederhana di mana dua atau lebih pemain menggunakan tangan mereka untuk menghasilkan bentuk atau gestur secara bersamaan. Ini adalah sebuah permainan yang cukup menarik dan rata-rata mungkin menurut saya semua orang tahu cara memainkan game gunting batu kertas. Dan dalam permainan ini ada 3 gestur yang dapat dipilih, yaitu gunting, batu, dan kertas. Dan ini adalah salah satu permainan klasik. Dan tujuan penelitian ini itu adalah penerapan kecerdasan buatan dalam dunia nyata. Jadi kita akan terapkan sistem artificial intelligence dalam game gunting batu kertas. Dan dalam kasus ini kita menggunakan Convolution Neural Network dengan alasan karena untuk CNN sendiri biasanya digunakan untuk mengenali gestur gunting. Jadi lebih cocok ketika kita ingin mencari dan mengenali gestur gunting batu dan kertas. Untuk sistem kerjanya dalam proyek ini digunakan data berupa gambar dengan 3 kelas yang berbeda, yaitu gunting, batu, dan kertas. Gambar-gambar tersebut kemudian kita olah dan menghasilkan dataset untuk di training dan di validation model CNN. Jadi nanti di CNN itu ada training dan validation model. Setelah itu pada proyek ini dataset yang kita gunakan itu terdiri dari 1008 gambar yang terdiri dari 864 gambar training atau 288 gambar per kelas dan 144 gambar validation atau 48 gambar per kelas. Untuk memprediksi gestur, maka digunakanlah Convolution Neural Network atau CNN. Alasannya yaitu dengan kemampuan olah data berupa gambar lebih efisien dengan menggunakan CNN ini. Untuk proses pengolah data itu ada 3 proses yang terjadi. Yang pertama itu cropping. Cropping itu adalah proses di mana ketika gambar yang kita ambil akan automatically di crop. Jadi akan menghasilkan aspek ratio 1:1. Jadi gambar yang kita kirim akan kita crop menjadi gambar persegi. Setelah itu ditransformasi. Gambar-gambar yang kita kirim itu akan ditransformasi untuk menambah varietas, menambah variasinya. Jadi gambar yang kita kirim nanti akan ada proses transformasi seperti mirroring, rotasi 90, rotasi 180, rotasi 270, sehingga variasinya menjadi banyak model. Setelah itu, gambar itu kita sortir. Gambar-gambar itu kita sortir berdasarkan kelas dan kita bagi untuk menghasilkan dataset training dan validation. Dari model-model yang terjadi sebelumnya itu akan menghasilkan convolution layer. Convolution layer itu terdiri dari 3 layer. Layer pertama itu dengan dimensi 3x3x32
fungsi aktivasi relu, max pooling 2x2. Setelah itu untuk convolution layer 2 dengan dimensi 3x3x3 2, fungsi aktivasi relu dan max pooling 2x2. Ini sama seperti layer 1. Untuk convolution layer 3 itu dengan dimensi 3x3x6 4, fungsi aktivasi relu dan max pooling 2x2. Jadi nanti convolution itu ada 3 layer. Oke, untuk analisa hasil dari ketiga layer yang terjadi, layer-layer tersebut akan kita hubungkan menjadi layer dense untuk menghasilkan sistem CNN fully connected dan output yang digunakan 3 buah node dengan fungsi aktivasi softmax dan masing-masing merepresentasikan satu kelas. Untuk mentraining model digunakan loss function berupa categorical conceptropy. Optimizer yang digunakan itu adalah RM-Scrop dengan model di training sebanyak 30 epochs atau 20 epochs juga masalah. Yang penting tingkat akurasinya itu sudah di atas 90%. Setelah itu, hasil yang didapatkan dari model tersebut setelah di training adalah untuk training akurasi itu 95%, dengan loss itu 13,44%, dan hasil dari validation itu akurasi 67,36%, dengan loss itu 58,68%. Ini cukup tinggi. Yang penting itu akurasi itu lebih tinggi dari loss. Setelah itu model kemudian digunakan untuk memprediksi 18 gambar. 16 gambar per kelas. Akurasi yang didapat dari prediksi tersebut adalah 61,11%. Nah, jadi dari gambar yang kita kirim itu nanti akan menghasilkan output berupa persentase. Jadi ketika kita kirim gambar batu, nanti akan hasil muncul persentase batu berapa persen, kemiripan gunting berapa persen, kertas berapa persen. Jadi ketika nanti gambar yang kita kirim itu kertas, maka nanti sistem akan mengecek persentase kemiripan, apakah dia mirip batu, gunting, apa kertas. Jadi nanti persentase yang tertinggi lah yang akan dimunculkan hasilnya gitu. Nah, ini contohnya kesimpulan hasil. Jadi model-model yang kita kirim seperti ini itu adalah batu. Kalau ini itu adalah kertas, dan ini itu adalah gunting. Nah, jadi nanti itu akan model itu akan mentraining otomatis berdasarkan evolusi. Nah, setelah ini kita akan demokan program menggunakan program machine learning rock paper scissors dengan menggunakan Google Code Laboratory. Nah, kebetulan program ini sudah saya buat sendiri dengan mempelajari materi-materi yang ada. Nah, jadi kita langsung saja kita cek programnya. Nah, ini adalah program machine learning untuk mendeteksi gestur batu, gunting, dan kertas. Nah, pada kode yang di atas ini kode awal ini, itu merupakan kode untuk mengimpor library. Jadi di kode ini kita akan mengimpor library dan fetch dataset dari server. Jadi di sini kita import library, TensorFlow, import zip file, jadi image processing, image generator, jadi library yang akan kita gunakan kita import di sini. Nah, dan di sini itu kita akan mengambil dataset dari server. Kebetulan untuk dataset kita ambil dataset dari decoding untuk mengambil datanya, dan di sini ada banyak data batu,
data-data gambar gunting, data-data gambar kertas, sehingga data-data set ini akan kita download dan kita masukkan ke program ini gitu. Nah, ini hasil setelah download selesai. Ini sengaja tidak saya jalankan karena ketika dijalankan itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, setelah data itu di-download ke dalam sistem, maka data itu akan kita ekstrak ke dataset. Jadi nanti kita ekstrak ke dataset lokal. Sistem akan mengekstrak dataset yang ada di server ke dataset lokal. Nah, setelah itu ada menggunakan callback untuk mencegah overfitting dan menghentikan training setelah akurasi terpenuhi. Jadi ketika akurasi sudah terpenuhi, maka di atas 97%, maka epoch training itu akan diberhentikan karena akurasinya sudah tinggi. Oke, itu untuk import library dan fetch dataset. Setelah itu kita ekstrak dataset. Setelah itu kita split dataset yang udah kita ambil dari server dan kita pindahkan ke lokal, kita split dengan membuat directory. Nah, di sini akan terbuat directory untuk train, directory validation, directory rock, directory paper, directory scissors. Nah, setelah itu directory tersebut akan kita pecah lagi. Jadi ada train rock, train paper, train scissors, validation rock, validation paper, dan validation scissors. Nah, setelah di-split, setelah dipisah, maka kita akan pecah. Jadi kita pecah setiap directory menjadi data train dan data validasi dengan validation 40% per dataset. Kita pecah menjadi 3, ada validation directory rock, ada validation directory paper, ada validation directory scissors. Begitu pula dengan train, ada train directory rock, train directory paper, dan train directory scissors. Setelah itu kita lakukan training dengan melakukan pengulangan per directory. Setelah itu kita buat kode untuk menggenerate image data. Nah, di sini kode untuk menggenerate data image yang kita kirimkan. Nah, disinilah proses yang 3 tadi, ada cropping, ada transformating, dan ada sorting gitu. Nah, disinilah proses itu terjadi. Jadi di sini kita buat generate image data. Setelah itu generate image data itu kita buat train generator dan validation generator. Nah, setelah itu kita jalankan akan menghasilkan 1312 image, dan untuk validation generator akan menghasilkan 876 image. Nah, setelah itu kita lakukanlah model, ibaratnya kita lakukanlah konvensional layer yang ada 3 tadi. Nah, kita lakukan di sini untuk menghasilkan akurasi. Nah, di sini muncul total parameternya ada 19 juta, training parameter ada 19 juta, non training parameter ada. Nah, setelah itu kita lakukan epoch data validation. Nah, disinilah proses trainingnya gitu. Nah, di proses training ini akan menjalankan 20 epoch atau 30 epoch, tak masalah. Kita coba dulu 20 epoch. Nah, dan ini proses trainingnya, dan ada keterangan akurasinya, ada keterangan lossnya. Nah, di sini ketika di epoch 17 otomatis berhenti. Nah, kenapa dia otomatis berhenti? Karena akurasinya sudah di atas 97%. Karena di atas ini kita sudah berikan kode untuk
memvalidasi training itu akan berhenti ketika di atas 97%. Nah, maka ketika sudah 97%, training dihentikan. Setelah itu kita akan cek ini gimana persentase untuk training dan validation loss-nya. Nah, ini persentase loss plot-nya, training loss-nya segini, sangat rendah per epoch. Semakin tinggi epoch-nya, loss-nya itu semakin rendah. Maka itu menandakan sistemnya bagus. Hingga di sini kita bisa lihat grafik akurasinya, semakin sering trainingnya dilakukan maka akurasi semakin tinggi. Makanya 97% bisa didapatkan dengan 17 kali training. Nah, dan di sini kode kita gunakan untuk upload file. Nah, jadi disinilah kita akan upload file paper, file rock atau file scissors untuk menentukan gambar tersebut apakah batu, gunting atau kertas. Oke, kita coba. Kita klik di sini. Kita coba masukkan gambar kertas. Nah, kita jalankan. Nah, di sini ketika kita masukkan otomatis terkirim ke server dan otomatis muncul keterangan itu paper. Jadi keterangan gambar ini adalah paper gitu. Begitu pula untuk gambar untuk sistem rock dan sistem scissors sama. Jadi di sini inti dari program ini adalah menentukan gambar yang kita kirim itu apakah gambar batu, apakah gambar gunting, apakah gambar kertas. Jadi ini adalah penerapan machine learning, artificial intelligence atau kecerdasan buatan sederhana yang kita terapkan pada game batu, gunting, dan kertas. Nah, jadi begitulah untuk demo program kita kali ini. Nah, maka setelah demo itu berakhir, maka berakhirlah pembahasan tentang klasifikasi gestur batu, gunting, dan kertas menggunakan CNN. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika teman-teman sekalian menyukai video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Frisdiani Septiatama. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.